Halo teman-teman narasumber juga teman-teman penonton dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast lu atau podcast Bawaslu. Jadi pada hari ini kita bersama 5 narasumber CPNS Bawaslu 2025. Silakan teman-teman beri halo-halonya kepada teman-teman penonton. Halo, selamat siang. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi pada kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat penting ya untuk kita calon CPNS Bawaslu. Yaitu tema yang kita angkat yaitu visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Bentuk kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Tentu ini menjadi tema yang sangat penting bagi kita ketahui bersama. Jadi lanjut saja kita masuk ke sesi perkenalan ya. Saya juga ya memperkenalkan diri saya. Nama saya Musadam Ali Arahman. Saya asal dari Kota Tangerang dan untuk penempatan instansi Bawaslu Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Mungkin selanjutnya kita masuk ke sesi perkenalan narasumber. Untuk narasumber pertama, saya silakan kepada Kautari Amarwati. Silakan untuk memperkenalkan dirinya, sebutkan namanya, asal daerahnya, instansi penempatan. Silakan, waktu dan layar dipersilakan, Kautari. Ya, terima kasih untuk saudara Sajam. Perkenalkan semuanya, nama saya Utari Amawati. Daerah asal saya Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Untuk unit kerja, kalau instansi saya dari Bawaslu Kabupaten Katingan. Sebenarnya. Ya, sudah terima kasih. Oke, terima kasih Kautari. Sangat luar biasa perkenalan dari Kautari. Narasumber berikutnya untuk Kasumi Asmawati. Waktu dan layar dipersilakan, Kasumi Asmawati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada host Mas Muhammad Sadam. Perkenalkan, nama saya Sumi Asmawati, asal saya dari Aceh, Kabupaten Gayo Luas, dan saat ini satker penempatan saya di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Katingan sudah selesai. Sekarang kita pindah ke tetangga kita, Kabupaten Kapuas. Mungkin dimulai sama Mas Muhammad Renaldi Maulana Anwar terlebih dahulu. Waktu dan layar dipersilakan, Mas. Baik, Sadam. Perkenalkan, rekan-rekan semuanya, nama saya Muhammad Renaldi Maulana Anwar, panggilannya Renaldi. Saya berasal dari kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Unit kerja saya sekarang adalah Bawaslu Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Mungkin singkat saja, nanti bisa kita lebih lanjut dan elaborasi lagi di materi. Terima kasih. Oke, terima kasih, Mas Renaldi. Baik, selanjutnya kita ke beralih ke narasumber berikutnya, ke Siti Jubaidah. Waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih host. Perkenalkan nama saya Siti Jubaida atau biasa dipanggil Aida. Saya berasal dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dan penempatan Bawaslu Kabupaten Kapuas. Oke, terima kasih Kak Aida atas pengenalannya. Baik, yang terakhir, narasumber terakhir. Untuk Kak Yuli Anissa Amu, Kanisa, silakan. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Kak. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuliani Samu, saya biasa dipanggil Nisa. Saya berasal dari Gorontalo, penempatan unit kerja Bawaslu Kabupaten Kapuas. Mungkin itu saja Oke, Kak. terima kasih Kanisa. Langsung masuk saja ya ke materi kita pada kali ini. Pertama, saya ingin membahas mengenai wawasan kebangsaan terlebih dahulu. Kalau kita ngomongin wawasan kebangsaan, Indonesia dianugerahi wilayah yang sangat luas, berbentuk kepulauan, mulai dari Sabang sampai Merauke. Implikasi dari hal tersebut, Indonesia juga memiliki banyak suku, memiliki banyak kebudayaan, banyak agama di dalamnya. Tentu hal yang menjadi penting adalah bagaimana cara kita, khususnya sebagai calon CPNS ini, untuk bisa tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Seperti semboyan yang kita miliki, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Mungkin untuk pertanyaan pertama, saya berikan kepada Katari. Dipersilakan Katari memaparkan opininya. Oke, terima kasih untuk saudara Sadam. Menurut saya pribadi ya, kalau misalnya kita itu ingin tetap bersatu di Indonesia, apalagi kita ini kan sebagai CPNS,
Salah satunya adalah dengan menghargai perbedaan. Karena seperti yang kita tahu, kalau misalnya Indonesia itu kan punya banyak keberagaman suku, agama, dan budaya. Jadi apalagi di kantor kita bukan hanya ada satu suku, tapi berbagai macam suku juga. Jadi bagaimana cara kita menghargai itu juga bisa jadi salah satu untuk pemersatu kita di Indonesia ini. Terus juga peran kita sebagai ASN itu tidak hanya ada di kantor, tetapi di lingkungan sekitar kita, di lingkungan rumah apalagi ya. Karena kalau menurut aku pribadi, dengan kita aktif kegiatan, ikut kegiatan di lingkungan perumahan kita seperti kayak kebersihan, gotong royong, ada lomba-lomba 17 Agustus, itu tuh bisa jadi salah satu alternatif atau jalan untuk kita tetap bersatu. Itu sih dari aku. Baik, terima kasih Kak Tari. Tadi Kak Tari menjelaskan bahwa kita untuk menjaga kesatuan dan persatuan kita harus memiliki tenggang rasa, saling menghormati dan saling menjaga dan juga aktif dalam melaksanakan aktivitas gotong royong dan bersosialisasi. Oke, sepertinya sudah cukup menjawab ya pertanyaan dari Kak Utari ini mengenai wawasan kebangsaan dan cara kita menjaga persatuan dan kesatuan. Selanjutnya saya juga ada pertanyaan juga ya mengenai cinta tanah air ini. Mungkin untuk pertanyaan ini saya berikan kepada Kanisa. Silakan Kanisa. Baik, terima kasih Kak Sadam. Mungkin kalau menurut saya sih Kak, bentuk sederhana dari cinta tanah air itu contohnya paling paling nggak jauh-jauh lah satu aja. Kita sebagai generasi Gen itu kan usahakan untuk lebih mengutamakan produk Indonesia dibandingkan produk luar negeri. Nah, usahakan kayak bentuk dari cinta tanah air kita itu lebih lebih kayak mencintai produk Indonesia. Nah, dari hal kecil itu saja bisa bisa membuat dampak besar bagi kemajuan Indonesia, bangsa Indonesia, Kak. Oke, terima kasih Kanisa. Berarti cara Kanisa itu lebih mengutamakan produk-produk dalam negeri gitu ya Kak ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga ya, mengenai nilai bela negara. Ngomongin bela negara itu kita nggak selalu identik dengan perang gitu, angkat senjata, angkat tembakan kan, nggak selalu gitu. Banyak cara-cara lah yang mungkin lebih relevan di masa sekarang, di era digital dan di era demokrasi seperti ini. Dengan adanya medsos, dengan mudahnya kita akses gitu kan dari HP. Nah, bagaimana nih sikap bela negara yang bisa kita laksanakan sekarang yang relevan dengan tantangan modernisasi, tantangan globalisasi sekarang? Mungkin untuk pertanyaan ketiga ini saya utarakan kepada Kak Aida. Mungkin silakan Kak Aida. Ya, terima kasih Kak Sadam ya. Betul banget di era sekarang ini kita nggak identik lagi dengan angkat senjata ya untuk bela negara. Apalagi sekarang di era digitalisasi seperti yang Mas Adam bilang tadi, karena apa-apapun semua lewat smartphone kita masing-masing. Dunia sudah dalam genggaman. Jadi usahakan untuk kita semua guna bela negara ini tidak menyebarkan berita-berita hoax. Juga kita juga bisa kok promosi keindahan dan kekayaan alam kita melalui sosial media kita masing-masing. Uh, Bela negara juga nggak mesti menutup mata ya dengan apa yang ada di luar negeri, tapi kita usahakan apa yang ada di luar sana kita gunakan untuk kebaikan dan kemajuan bangsa negara kita. Seperti itu sih Mas Adam. Oke, terima kasih Kak Ida. Benar, kita bisa memanfaatkan medsos yang kita punya kan untuk mempromosikan hal-hal yang baik tentang negara kita. Oke, mungkin untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke pertanyaan yang keempat gitu kan. Soal peran CPNS Bawaslu ini. Sebagai CPNS Bawaslu di tahun 2025, pastinya kan ada peran khusus tertentu nih. Nah, gimana nih caranya ASN di Bawaslu, contoh nyatanya gitu, untuk menumbuhkan rasa bangga berbangsa dan bernegara? Mungkin untuk pertanyaan ini saya berikan kepada Mas Renaldi. Silakan Mas Renaldi. Oke, terima kasih host. Kembali lagi ke saya. Mungkin langsung saja masuk ke jawaban saya. Mungkin kata kuncinya adalah komitmen. Komitmen untuk melaksanakan fungsi dari ASN itu tersebut. Terlebih kita sebagai pegawai dari ASN Bawaslu
Mungkin yang masih ingat, untuk fungsi dari ASN itu salah satunya adalah yang pertama sebagai pelaksana kebijakan. Bagaimana peran kita untuk mengakomodir perintah ataupun kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat. Itu merupakan salah satu bagaimana kita mencerminkan bahwasanya kita ini memang loyal, nilai-nilai loyal. Nah, kemudian lanjut yaitu pelayan masyarakat, fungsi kedua. Nah, karena kita sebagai penjembatan dari pemerintah pusat ke masyarakat ataupun sebagai perpanjangan tangan, kita harus memberikan rasa nyaman, rasa aman untuk memberikan pelayanan. Kemudian fungsi yang ketiga adalah pemersatu. Selain kita memberikan pelayanan yang prima, kemudian sebagai pelaksana kebijakan, kita juga harus memberikan rasa persatuan. Itu banyak bentuknya. Bisa melalui sosmed, kita memberikan sosialisasi. Mungkin beri konten bahwasanya cinta damai itu indah. Jangan ada terpecah belah. Itu lebih indah dan akan memberikan rasa persatuan dan kesatuan sebagai warga negara. Itulah bukti nyata sebagai ASN Bawaslu. Mungkin itu aja, Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Rinaldi. Tadi Mas Rinaldi mengangkat 3 fungsi ASN ya. Itu merupakan Betul. fungsi kita, tujuan kita gitu kan. Dan juga menjadi mindset kita, pedoman kita ketika kita bertugas seperti itu kan. Betul. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima atau yang terakhir untuk kita hari ini ya. Bicara soal harapan masa depan. Kita berandai-andai nih sekarang. Kita membayangkan gitu, seperti apa sih Indonesia idealnya itu? Kayak gimana idealnya Indonesia itu? Dan tentunya apa harapan kita gitu sebagai Gen Z atau generasi muda yang mungkin nanti akan memegang estafet kepemimpinan. Mungkin untuk pertanyaan yang kelima ini akan saya berikan kepada Kasumi. Dipersilakan Kasumi. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Mas Muhammad Sadam. Eh, Melihat kepada perjuangan pahlawan kita yang dahulu memperjuangkan bangsa Indonesia ini dengan penuh darah, keringat, air mata. Jadi, saya sangat menghargai dengan berdirinya bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang kuat dan kokoh. Dan sebagaimana tugas kita sebagai rakyat Indonesia itu harus menjaga keutuhan dan kedaulatan negara ini jangan sampai terpecah belah dan tergoyahkan oleh bangsa luar atau bangsa asing seperti dahulu yang pernah terjadi di era transisi Indonesia. Harapan saya ke depannya itu agar Indonesia ini memiliki pendidikan yang merata, jangan hanya pendidikan yang terpusat, tersentralisasi, hanya di daerah-daerah yang maju saja, juga melainkan ke daerah-daerah yang terpencil. Sehingga nanti suatu saat terwujudlah kemandiran ekonomi hingga ke pelosok-pelosok terkecil, mulai dari berkembangnya UMKM di Indonesia. Ya, saya berharap agar produk-produk lokal lebih maju daripada produk-produk luar negeri. Dan yang terakhir, harapan saya agar masa depan bangsa ini lebih maju, yaitu dengan meningkatkan kemajuan teknologi di Indonesia. Singkatnya, harapan masa depan ini ada di tangan rakyatnya sendiri, terutama generasi mudanya seperti kita-kita ini dan juga masyarakat seluruh generasi muda di Indonesia. Saya harap untuk terus berjuang, belajar dan berkarya demi tercapainya bangsa yang maju, adil dan makmur, serta sejahtera. Demikian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Harapan yang sungguh sangat besar dan tentu itu menjadi beban kita bersama, tanggung jawab kita bersama. Tentu nggak keberasa ya, kita sudah di akhir sesi podcast kita pada kali ini. Kita sudah banyak bicara mengenai wawasan kebangsaan. Ya, terakhir saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman narasumber CPNS Bawaslu tahun 2025 yang sudah membagikan opininya dan juga memberikan inspirasi bagi kita semua. Semoga podcast ini bisa jadi penyemangat buat kita semua untuk terus cinta tanah air dan menjaga persatuan bangsa Indonesia. Jangan pernah lelah untuk mencintai bangsa Indonesia. Mungkin itu kata penutup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.